Kalau kalian lihat di kolom film yang lagi trending di YouTube adalah film Vina sebelum 7 hari. Dan kalau kalian lihat di intro channel saya ada tulisan nama channel dan 3 kata yaitu hobi, pengalaman, dan pengetahuan. Seperti yang pernah saya bilang, salah satu hobi saya adalah nonton film. Jadi beberapa waktu yang lalu ada film yang katanya sampah baru rilis dan jadi viral. Pada tahun 2016, kasus tragis penghilangan nyawa seorang perempuan bernama Vina di Cirebon kembali menjadi perbincangan setelah diangkat menjadi film berjudul Vina sebelum 7 hari. Kejadian ini melibatkan seorang perempuan yang menjadi korban kekejaman geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Kasus ini sempat menarik perhatian publik karena kekerasan brutal yang terjadi, namun sayangnya pelaku utamanya Egy hingga kini masih menjadi buronan. Film Vina sebelum 7 hari yang bergenre horor dirilis pada 8 Mei 2023. Film ini menggambarkan kejadian tersebut dengan banyak adegan menegangkan dan unsur supranatural. Dalam film tersebut, arwah Vina merasuki temannya Linda untuk mengungkapkan kejadian yang menimpanya sebelum meninggal. Hal ini mirip dengan kejadian asli, mana cerita sebenarnya belum sepenuhnya terungkap hingga kini. Dalam film tersebut, Vina digambarkan diantarkan oleh Zaki yang disebut sebagai kekasihnya. Meski dalam kenyataan ia bersama Egy. Mungkin ada perbedaan nama karena alasan privasi atau permintaan keluarga. Selama perjalanan mereka dikejar oleh geng motor yang dipimpin Egy, yang kemudian melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian Vina. Film ini menggunakan alur maju mundur dengan banyak flashback untuk menggambarkan kejadian yang menimpa Vina dan proses penyelidikannya. Kontroversi muncul dari penggambaran kekerasan dan elemen horor dalam film ini. Beberapa pihak merasa film ini tidak menghormati korban dan keluarganya. Salah satu kritik utama adalah terkait poster film yang dianggap tidak sensitif. Poster pertama memperlihatkan tangan luka-luka di jalanan, sementara poster kedua menunjukkan Vina merangkak dengan ekspresi ketakutan dan penuh luka, yang dinilai bisa membuka luka lama bagi keluarga korban. Banyak adegan dalam film ini dianggap terlalu didramatisir. Misalnya adegan arwah Vina yang merasuki Linda dengan menggambarkan kekerasan yang dialami Vina. Pada kenyataannya, kejadian tersebut tidaklah sehoror yang digambarkan dalam film. Adegan lain yang menimbulkan kritik adalah penggambaran Linda kerasukan dengan cara yang sangat dramatis, seperti dalam film Exorcism yang sebenarnya tidak terjadi dalam kejadian asli. Film ini juga menampilkan adegan kekerasan seksual yang dialami Vina, yang membuat banyak penonton merasa tidak nyaman. Beberapa netizen berpendapat bahwa adegan tersebut seharusnya tidak dipertontonkan karena bisa membuat arwah Vina tidak tenang dan memperparah kesedihan keluarganya. Kontroversi ini diperparah dengan adanya penonton yang menganggap film ini mengeksploitasi kekerasan dan kesedihan untuk kepentingan komersial. Ada juga kritik tentang pemilihan aktor yang memerankan Egy dalam film. Egy diperankan oleh aktor yang good looking, yang menurut beberapa penonton tidak sesuai dengan kenyataan di mana Vina tidak menyukai Egy karena penampilannya. Hal ini menimbulkan persepsi yang salah di kalangan penonton, membuat mereka berpikir bahwa Vina mungkin tidak akan menolak Egy jika dia benar-benar tampan seperti dalam film. Gerakan untuk memboikot film ini muncul dari berbagai kalangan yang merasa film ini hanya mementingkan nilai komersial tanpa memperdulikan perasaan keluarga korban. Mereka berpendapat bahwa film ini seharusnya dibuat sebagai dokumenter, seperti film Kopi Sianida yang lebih fokus pada fakta-fakta yang memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kejadian yang sebenarnya. Tanggapan dari pihak pembuat film dan keluarga korban menambah kompleksitas situasi. Produser film ini, Dirat Kalwani, menyatakan bahwa film ini telah mendapatkan restu dari keluarga Vina dan bahwa semua yang ditampilkan dalam film adalah berdasarkan penggambaran dari keluarga. Produser ini juga menegaskan bahwa tujuan dari film ini adalah untuk memberitakan nilai moral dan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Sutradara film, Anggi Umbara, menjelaskan bahwa ia bukanlah sutradara film dokumenter dan bahwa pengembangan adegan-adegan dalam film ini bertujuan untuk memberikan dampak dramatis yang lebih besar. Ia juga menyatakan bahwa film ini adalah bentuk ekspresi seni yang harus dipahami sebagai interpretasi dari kejadian nyata, bukan sebagai dokumentasi fakta sepenuhnya. Film ini pun kontroversial, telah berhasil menarik perhatian publik dan pihak berwenang kembali ke kasus Vina. Harapannya adalah dengan viralnya film ini, pelaku yang masih buron bisa segera ditemukan dan diadili. Kasus ini juga menjadi pengingat tentang bahaya geng motor dan pentingnya keadilan bagi para korban kekerasan. Secara keseluruhan, Vina sebelum 7 hari memicu diskusi tentang batas antara seni dan sensitivitas terhadap kejadian nyata. Di satu sisi, film ini mencoba mengangkat isu penting dan menyadarkan masyarakat tentang bahaya geng motor dan pentingnya keadilan bagi korban.
Di sisi lain, film ini menghadapi kritik karena dianggap kurang menghormati korban dan keluarganya, serta mengeksploitasi kekerasan untuk tujuan komersial. Kritik terhadap film ini juga menyentuh isu lebih luas tentang bagaimana tragedi nyata yang seharusnya diadaptasi ke dalam bentuk seni. Beberapa pendapat bahwa dokumenter mungkin adalah medium yang lebih tepat untuk kasus seperti ini, memberikan ruang bagi fakta-fakta dan kesaksian langsung dari pihak terkait. Pendekatan dokumenter bisa memberikan gambaran yang lebih objektif dan menghormati sensitivitas keluarga korban, seperti yang berhasil dilakukan dalam film Kopi Sianida. Namun, penting juga untuk diakui bahwa film fiksi memiliki peran dalam mengangkat isu-isu sosial dan menarik perhatian publik yang lebih luas. Tantangannya adalah bagaimana membuat adaptasi yang sensitif dan bertanggung jawab, menghormati kenyataan tanpa mengorbankan integritas artistik. Kasus Vina dan film Vina Sebelum 7 Hari menyoroti pentingnya pendekatan yang hati-hati dan penuh empati ketika mengangkat tragedi nyata ke dalam bentuk seni. Meski tujuan awalnya mungkin baik, yaitu untuk menyadarkan dan mendidik masyarakat, pendekatan yang kurang tepat bisa memicu reaksi negatif dan memperburuk rasa sakit yang dirasakan oleh mereka yang terdampak langsung. Film ini juga mengajarkan bahwa dalam dunia di mana informasi dan hiburan seringkali bercampur, kepekaan dan tanggung jawab harus menjadi prioritas utama. Keberhasilan sebuah film tidak hanya diukur dari jumlah penonton atau popularitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan bagaimana ia menghormati kenyataan serta perasaan para korban dan keluarga mereka. Meskipun Vina Sebelum 7 Hari mendapatkan kritik yang signifikan, film ini juga memicu diskusi tentang peran seni dalam pengangkat isu-isu sosial yang sensitif. Dalam konteks Indonesia di mana kejadian seperti kekerasan geng motor masih menjadi masalah serius, film ini berfungsi sebagai pengingat bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keadilan di masyarakat. Penting bagi pembuat film untuk mempertimbangkan dampak emosional dari karya mereka terhadap para korban dan keluarga mereka. Ketika mengangkat kisah nyata yang tragis, keseimbangan antara dramatisasi dan penghormatan terhadap kebenaran serta sensitivitas korban harus selalu dijaga. Sebuah karya seni yang baik tidak hanya menceritakan cerita, tetapi juga menginspirasi refleksi dan tindakan yang positif. Melalui film ini diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya kekerasan dan mendukung upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, film ini bisa menjadi pendorong bagi pihak berwenang untuk lebih serius menangani kasus-kasus kekerasan yang belum terselesaikan. Meskipun film ini kontroversial, dampak positifnya terhadap kesadaran publik tidak dapat diabaikan. Untuk kedepannya, pembuat film diharapkan dapat lebih hati-hati dalam menyajikan cerita nyata yang melibatkan tragedi. Dengan demikian, mereka dapat memberikan penghormatan yang layak kepada para korban dan keluarga mereka, sambil tetap menyampaikan pesan penting kepada masyarakat luas. Dialog antara seni, etika, dan kenyataan harus terus berlangsung, agar karya-karya yang dihasilkan tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik dan membangkitkan empati. Pada akhirnya, Vina Sebelum 7 Hari bukan hanya sekedar film horor, tapi juga sebuah pengingat akan pentingnya keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Melalui cerita Vina, kita diingatkan untuk terus berjuang demi dunia yang lebih aman dan adil, di mana kekerasan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan setiap individu dapat hidup dengan damai dan dihormati. Awalnya saya kaget banget karena biasanya film horor di Indonesia itu selalu jadi primadona produser. Alasannya simpel, bikin film horor itu murah. Aktor-aktornya bisa siapa saja, ceritanya pakai template standar, cukup tambahin beberapa jump scare dan voila, dijamin laris di pasaran. Makanya saya agak heran waktu saya udah nggak heran lagi sama fenomena viral kayak itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, film itu sebenarnya sangat berfaedah. Ceritanya terinspirasi dari kisah nyata. Pada Agustus 2016, ada sepasang kekasih yang ditemukan tergeletak di trotoar jalan. Awalnya dikira kecelakaan, tapi ternyata bukan. Setelah diusut, mereka ternyata korban pembunuhan oleh geng motor. Nah, kejanggalan kasus ini bikin saya mikir, ada masalah besar di kepolisian kita. Kejanggalan yang pertama yaitu kesimpulan terburu-buru. Polisi langsung menyimpulkan itu kecelakaan, padahal kondisi korban itu mengerikan banget. Kepala belakang hancur, tangan dan kaki rusak parah, tapi motor dan barang-barang mereka baik-baik saja. Bahkan trotoar gak ada bekas seretan motor. Gimana bisa dibilang kecelakaan? Kejanggalan yang kedua, kesurupan jadi bukti. Setelah beberapa hari, polisi baru nyebut ini pembunuhan. Dan itu pun setelah ada teman korban yang kesurupan. Teman korban yang kesurupan itu menceritakan kronologi kejadian dari awal sampai akhir. Polisi langsung ganti status kasus dari kecelakaan jadi pembunuhan. Kok bisa ya polisi berubah sikap cuma gara-gara kesurupan? Kejanggalan ketiga, gerak cepat yang aneh. Polisi tiba-tiba berhasil nangkep 8 pelaku cuma dari keterangan tukang sate yang lihat iring-iringan motor.
Tapi dari 8 pelaku yang ditangkap gak ada satupun pelaku utama. 3 orang pelaku utama justru belum tertangkap sampai sekarang karena minim informasi. Ini aneh banget. Kejanggalan yang keempat, hukuman yang aneh. 8 pelaku yang ditangkap akhirnya divonis hukuman seumur hidup dan 1 orang di penjara 8 tahun karena masih di bawah umur. Padahal yang merencanakan pembunuhan justru gak tertangkap. Rasanya kayak ada yang pengen cepet-cepet menyelesaikan kasus ini tanpa peduli siapa sebenarnya bersalah gitu. Kejanggalan yang kelima, tidak menuntut pemerkosaan. Di tubuh korban ditemukan cairan sperma, tapi polisi nggak menuntut para pelaku dengan pemerkosaan, hanya pembunuhan berencana. Alasannya karena para pelaku nggak mengakui padahal bukti sperma jelas ada. Kejanggalan yang keenam, pencarian pelaku utama yang lambat. Setelah 8 orang ditangkap, polisi nggak ada usaha lagi mencari 3 pelaku utama. Polisi baru menetapkan mereka sebagai buronan setelah film itu viral 8 tahun setelah kejadian. Kenapa harus nunggu selama itu? Kejanggalan ketujuh, BAP berubah. Menurut Bang Hotman, BAP dari para tersangka sempat berubah. Awalnya mereka ngaku melakukan pembunuhan, tapi kemudian tiba-tiba mencabut pengakuan. Bang Hotman menduga ini nggak mungkin terjadi tanpa ada koordinasi. Artinya ada rekayasa di sini. Kejanggalan ke-8, orang random yang ditangkap. Pengacara para tersangka mengatakan bahwa 5 dari 8 orang yang ditangkap sebenarnya adalah orang yang sama sekali nggak terkait dengan kasus ini. Mereka cuma kuli bangunan yang lagi istirahat. Polisi menangkap mereka secara random dan memaksa mereka mengaku. Jadi kita bisa lihat banyak kejanggalan dalam penanganan kasus ini, dari polisi yang terburu-buru menyimpulkan kecelakaan sampai penggunaan kesurupan sebagai bukti. Semuanya menunjukkan ada masalah besar dalam sistem kita. Saya berharap polisi bisa bekerja lebih profesional dan adil, karena tanpa mereka kita nggak bisa hidup tenang. Tapi kalau terus-terusan begini, kepercayaan masyarakat akan hilang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya udah gitu aja, makasih.